siapa yang bisa bermain politik di Indonesia? Nggak mudah orang duga. Yang punya uang, ya, yang punya uang hanya dua kelompok yang punya uang. Yang satu adalah pengusaha kaya raya, yang dua adalah para koruptor. Kan cuma itu yang punya uang kan? Ya. Jadi dengan mudah kita tahu bahwa pemilu ke depan legislatif itu akan diisi oleh dua grup ini, grup para koruptor dan grup para pemegang modal. Apakah itu biasa? Di Amerika biasa, tetapi mereka di belakang layar. Jadi mereka akan pengaruhi kebijakan, tetapi mereka sendiri tidak ikut di dalam pembuatan keputusan yang real. Nggak ada senator yang di Amerika, nggak ada senator yang sekaligus pengusaha, nggak ada senator yang sekaligus koruptor atau mantan koruptor tuh. Jadi mereka punya sphere of influence, punya wilayah pengaruh melalui proksi dia di parlemen. Di Indonesia langsung mereka turun jadi anggota parlemen kan gila kan? Jadi pengusaha langsung nyalek, koruptor langsung nyalek tuh. Jadi ini terlihat bahwa memang kalau kita kritik lagi nanti orang marah ke saya lagi. Pak Jokowi itu tidak berhasil memimpin pemberantasan korupsi itu. Padahal di periode kedua dia dengan lantang mengatakan saya yang paling depan akan memimpin pemberantasan korupsi. Jadi orang melihat bahwa ini akhirnya saya mesti terangkan dengan serius. Cawe-cawe Pak Jokowi itu semacam permissiveness, semacam izin untuk para koruptor juga dan para pengusaha oligarki ini masuk di dalam ketidakpastian politik. Karena mereka anggap Pak Jokowi juga sedang tidak fokus atau memang tidak ingin fokus pada pemberantasan korupsi, maka mereka masuk untuk satu target, yaitu mengubah regulasi yang menguntungkan mereka. Jadi ini yang kita maksud dari awal, yang di FNN kita bahas setiap hari, yang kita sebut untuk menapis para calon pemimpin, entah eksekutif, entah yudikatif, entah legislatif, kita pasang dulu filter pertama, yaitu etikabilitas, baru intelektualitas, baru elektabilitas. Sekarang etikabilitasnya udah bolong. Ya adalah hak dari Perindo, dari Pak Haritanu untuk pasang mereka di situ. Itu hak. Tetapi hak itu kan membatalkan orang lain yang sebetulnya punya potensi di situ. Karena langsung keluarganya ada di situ. Itu berarti dua kijang nggak muat kan? Kan dulu kita sebut satu kijang itu muat rame-rame. Dua kijang nggak muat. Jadi dinasti itu bekerja tanpa skrutinisasi publik tuh. Memang KPU atau masyarakat sipil, kontras misalnya ICW itu menginginkan ada filter yang lebih peka supaya keadilan sosial itu nggak sekedar diarahkan oleh mereka yang punya uang atau mereka yang masih punya kuasa tuh kendati habis korupsi. Ini poin moral kita yang saya selalu ingin pertengkarkan dengan kalangan yang memusuhi saya. Jadi tetap sementara Omnibus Law buruh itu berupaya untuk hanya minta supaya hak normatif dia itu dikembalikan pada undang-undang sebelumnya, walaupun undang-undang sebelumnya lebih buruk dari yang sekarang misalnya. Tetap kurang memperhatikan buruh. Tapi yang sekarang Omnibus Law itu buruk sekali. Sekarang bayangkan misalnya bagaimana buruh mau debat terus atau mau memperjuangkan Omnibus Law yang menyiksa mereka kalau pada akhirnya oligarki yang kuasai parlemen, oligarki yang sama yang melahirkan undang-undang Omnibus Law itu kan. Jadi kalau kita bikin semacam parameter bahwa memang udah buruk sekali nih. Bahkan kesadaran etis dari mereka yang punya kuasa, mereka yang punya uang itu tidak lagi peduli bahwa ada hak orang lain yang mereka rampas. Begitu mereka masuk di parlemen, jelas kepentingan itu adalah kepentingan ekonomi, bukan kepentingan keadilan tuh. Nggak ada pengusaha yang masuk parlemen untuk meninggalkan kenikmatan ekonomi dia tuh. Yang paling dia titipkan sebentar perusahaannya tuh. Di Amerika ada prinsip blind trust, itu semuanya dihentikan. Kalau ini enggak, sebelum dia rapat parlemen, dia mampir dulu ke perusahaannya, ke korporasinya, ke holdingnya untuk nentuin arah kebijakan sambil mengintip peluang mengaturnya di parlemen. Nanti begitu dia tiba. Jadi jam 8 pagi dia ada di markas perusahaannya, jam 9 dia ada di parlemen untuk ngintip undang-undang apa yang bisa menguntungkan perusahaan dia. Jam 10 dia balik lagi untuk ngopi-ngopi di Plaza Senayan, lobby-lobby segala macam, ketemu para koruptor. Nanti jam 1 siang dia balik lagi ke korporasinya kan. Kan putarannya begitu tuh. Jadi kalau kita menganggap bahwa ini soal sepele karena ada hak setiap orang untuk mencalonkan, bukan soal sepele, karena ini menyangkut janji kemakmuran, janji keadilan yang pasti udah bakal batal tuh. Jadi itu sebetulnya tuh, dan dari awal sebetulnya periode awal Pak Jokowi, riset dari Kontras, riset dari LBH, riset Setara, institusi segala macam udah menunjukkan bahwa
arah kebijakan di parlemen akan ditentukan bahkan dikuasai oleh kalangan yang punya uang, yang mengendalikan bisnis-bisnis besar yang juga hasil dari transaksi politik kan. Semua bisnis Indonesia yang besar itu hasil dari transaksi politik, itu intinya. Beberapa presiden juga memang pengusaha minyak misalnya, keluarga Bush, ya. Tapi mereka tinggalkan itu, dan itu betul-betul ditutup akses mereka untuk berbisnis. Di Indonesia bukan sekedar ditutup, dia ikut langsung masuk di dalam kekuatan kebijakan kan. Jadi kita mau lihat sebetulnya di bangsa ini beradab apa enggak tuh. Janji kemerdekaan adalah kesejahteraan semua orang. Rumus dasar ekonomi Pancasila itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tuh. Kalau yang masuk di situ adalah kalangan yang punya akses langsung atau informasi bisnis dan informasi politik, itu artinya yang disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang akan terjadi. Walaupun dalam kampanye akan disebutkan kami memang akan berpihak pada rakyat, bukan. Ada yang disebut leitmotif, motif dasar dari bisnis, yaitu akumulasi itu. Tetapi nanti DPR akan bilang oke, kami akan awasi. DPR dia juga banggar pasti akan diisi oleh orang-orang yang akan memantau anggaran itu demi kepentingan akumulasi bisnis. Jadi itu kacaunya tuh. Jadi ya mungkin yang sering kita sebut memang diperlukan people power supaya negeri ini betul-betul melek bahwa keadilan sosial itu tidak boleh diasuransikan pada mereka yang tidak paham tentang politik distribusi, tentang justice. Jadi sekali lagi bahwa public ethics itu dasarnya adalah bahkan bagi kita yang menganut Pancasila, dan kita andaikan aja bahwa Pancasila itu semacam pedoman etis, itu sudah dilanggar semua kan. Jadi itulah itu yang terjadi, dan kepada siapa ini kita bebankan? Ya ini kesalahan Presiden Soeharto. Kira-kira begitu orang mau bilang. Berkuasa sekarang Presiden Jokowi, kalau gitu kesalahan Pak Gajah Mada tuh. Padahal yang berkuasa sekarang adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia, bukan presiden atau penasihat Raden Wijaya di zaman Majapahit. Jadi tetap kita mesti bilang bahwa ya memang ini kesalahan Presiden Jokowi. Dikit-dikit Jokowi yang salah. Ya oke, kalau bukan Jokowi yang salah, itu yang salah Donald Trump.